Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang matrik. Jadi kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang inverse matrik untuk ordo 2, maka kita akan membahas inverse matrik untuk ordo lebih dari 2. Nah, A inverse yang merupakan inverse dari matrik A bisa kita peroleh dengan rumus seperti ini, yaitu adjoint A dibagi dengan determinan A, di mana determinan A tidak boleh sama dengan 0. Nah, adjoint A itu merupakan transpose dari matriks kofaktor ya. Jadi misalnya kita punya matriks A berukuran 3 kali 3 gitu ya, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 0, 1, 2 misalkan seperti ini. Maka nanti adjoint dari matriks A itu bisa kita peroleh dengan mencari transpose dari setiap elemennya ya. Jadi ini adalah kofaktor 11, kofaktor 12, kofaktor 13, ini adalah kofaktor 21, kofaktor 22, dan kofaktor 23. Yang ini adalah kofaktor 31, kofaktor 32, dan kofaktor 33. Nah, matrik kofaktor ini kemudian kita transpose, inilah yang akan menjadi adjoint matrik. Nah, sedangkan untuk kofaktor sendiri akan kita pelajari bersama dengan pembelajaran tentang determinan matrik. Nah, untuk mencari determinan matrik, kita awali dengan matriks 2 kali 2 gitu ya. Jadi matriks dengan ordo 2 kali 2 determinannya bisa kita peroleh dengan cara mengalihkan dua elemen ini, kemudian kita kurangi dengan diagonal yang sebaliknya. Nah, ini adalah mencari matriks untuk ordo 2 kali 2. Jika kita punya matriks A itu sama dengan 2, 1, 1, 3, maka nanti determinan matriks A itu dituliskan seperti ini. Ya, ini adalah determinan matriks A. Begitu juga dengan tanda kurungnya. Dari tanda kurung yang ada sikunya itu kita ubah menjadi tanda kurung yang lurus. Nah, ini adalah menggambarkan nilai determinan dari matrik. Nah, determinan matrik itu sendiri nanti hasilnya berupa angka ya, angka atau bilangan. Nah, ini sesuai dengan rumus yang ada, maka determinan matrik A ini sama dengan 2 kali 3 dikurangi dengan 1 kali 1 sama dengan 6 min 1. Maka determinan matrik A itu sama dengan 5. Jadi nilai dari determinan itu selalu berupa bilangan tertentu ya. Mau determinan untuk order berapapun itu hasilnya berupa satu bilangan tertentu. Nah, selanjutnya kita membahas tentang determinan untuk matriks ordo n kali n. Nah, di sini kalau tadi 2 kali 2, sekarang kita bahas determinan untuk matrik berukuran 3 kali 3. Selain penulisan determinan matriks A seperti ini, bisa kita tuliskan juga determinan A ya. Jadi ingat, tanda kurungnya sudah menjadi tanda kurung yang lurus, tidak ada sikunya lagi. Ya. Untuk ordo 3 kali 3, kita bisa menggunakan beberapa cara. Yang pertama yaitu Sarus, Laplace, dan sifat determinan. Nah, untuk cara Sarus ini hanya untuk ordo 3 kali 3 ya, jangan dipaksakan untuk menyelesaikan ordo 4 kali 4 dan sebagainya, karena nanti tidak bisa dijamin kebenarannya dari jawaban tersebut. Oke, jadi metode Sarus itu sebenarnya sama prinsipnya dengan determinan matrik ordo 2 kali 2 gitu ya.
Jadi kita menjumlahkan setiap bilangan pada diagonal seperti ini, kita jumlahkan kemudian kita kurangi dengan jumlah dari diagonal yang sebaliknya. Nah, kalau matrik kita berukuran matrik A itu berukuran 3 kali 3 seperti ini. Misalkan seperti ini ya, maka nanti determinannya itu kita bisa tuliskan determinan A, atau bisa kita tuliskan determinan A seperti ini ya. Itu akan sama dengan 2, 1, 3 seperti ini. Nah, sebagai alat bantu ya, karena kita butuh mengalihkan bilangannya yang dalam satu diagonal ini, untuk membantu perhitungan kita bisa menuliskan kolom pertama ya. Jadi ini adalah baris 1, baris 2, baris 3. Ini adalah kolom 1, kolom 2, kolom 3 ya. Jadi kolom pertama dan kolom kedua kita tulis ulang sebagai alat bantu perhitungan. Nah, dari sini nantinya kita akan mengalihkan bilangan yang dalam posisi satu diagonal ya. Jadi seperti ini. Ini gunanya alat bantu dua kolom itu seperti ini. Jadi hasilnya nanti sama dengan, kita dalam kurung ya, kita jumlahkan ini dulu, 2 kali 1 kali 1, ini dari ini 2 kali 1 kali 1 ditambah 1 kali 2 kali 2 ditambah dengan 3 kali 0 kali 1. Nah, ini kemudian kita kurung dan dikurangi jumlah dari diagonal sebaliknya. Jumlah dari diagonal sebaliknya. Jadi ini 3 kali 1 kali 2, 2 kali 2 kali 1, 1 kali 0 kali 1 ya. Jadi kita kurangi dengan diagonal yang sebaliknya. 3 kali 1 kali 2 ditambah dengan 2 kali 2 kali 1 ditambah dengan 1 kali 0 kali 1. Oke, kita tutup kurung. Sehingga ini sama dengan 2 ditambah ini ya, 2 kali 1. 1 kali 2 kali 2 sama dengan 4 ditambah 3 kali 0 kali 1, 0. Dikurangi, nah ini yang sebaliknya, 3 kali 1 kali 2 sama dengan 6 ditambah 2 kali 2 kali 1 sama dengan 4 ditambah 1 kali 0 kali 1. Nah ini hasilnya sama dengan 6 dikurangi 10 sama dengan min 4. Jadi nilai determinan A untuk matrik ini sama dengan minus 4 ya. Itu adalah penyelesaian determinan matrik untuk yang berukuran 3 kali 3. Oke. Nah, cara yang kedua yang bisa kita gunakan adalah cara minor dan kofaktor. Cara minor dan kofaktor ini efektif untuk menyelesaikan determinan matriks untuk matriks yang berukuran besar gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan cara ekspansi Laplace minor dan kofaktor ini ya. Jadi di sini kita punya yang namanya minor dan kita punya yang namanya kofaktor. Kofaktor ini kaitannya tadi juga dengan inverse matrik ya. Ya, jadi minor itu minor MIJ, minor baris I dan kolom J itu didefinisikan sebagai determinan suatu matrik yang didapatkan dari matrik A dengan menghilangkan baris ke I dan kolom ke J ya. Itu adalah minor ya. Jadi misalkan ini
kita punya matriks A 3, 2, min 1, 1, 6, 3, 2, min 4, 1. Maka kita kalau tadi mau membuat adjoint matriknya, kita kan harus mencari kofaktornya ya. Kofaktornya kemudian ditranspos gitu ya. Nah, kofaktor itu apa? Kofaktor 1, 1 itu saya tuliskan di sini kofaktor 1, 1. Ini adalah kofaktor 1, 2, kofaktor 1, 3. Nah, kofaktor 1, 1 itu bisa kita tuliskan seperti ini. Jadi kofaktor 1, 1 itu sama dengan min 1 pangkat 1 plus 1. Ini dari ini ya, 1 plus 1 dikalikan minor 1, 1. Ya, jadi kalau dari matrik ini minor 1, 1 itu kan determinan matrik yang didapatkan dari matrik A dengan menghilangkan baris ke I dan kolom ke J. Kalau minor 1, 1 berarti menghilangkan baris ke 1 ini dihilangkan dan kolom ke 1 juga dihilangkan. Sehingga inilah minor 1, 1. Jadi di sini min 1 pangkat 2 berarti jadi positif ya, jadi 1. Tidak usah kita tuliskan kalau dikalikan 1, atau bisa kita tuliskan seperti ini, 1 dikalikan. Nah, minornya adalah determinan dari 6, 3, min 4, 0 ya. Jadi ini bisa kita tuliskan kofaktor 1, 1 sama dengan lanjutan dari ini ya, 6 kali 0 0 dikurangi 3 kali min 4. 6 kali 0 dikurangi 3 kali min 4. Min 12 berarti plus 12 ya jadinya. Sehingga kofaktor 1, 1 nilainya adalah 12. Sehingga adjoint matrik A di sini itu di atas ini berarti 12. Kan ini kofaktor 1, 1. Nah, kofaktor 1, 2 dan kofaktor 1, 3 apa? Sama dengan proses ini, cuma bedanya yang ditutup itu baris dan kolom yang bersesuaian. Jadi kalau kofaktor 1, 2 berarti kita menutup baris pertama ya dan kolom kedua. Nah, sehingga kofaktor 1, 2 itu sama dengan min 1 pangkat 1 plus 2 dikalikan minor 1, 2. Nah, ini berarti min 1 pangkat 3 min 1 ya. Minor 1, 2 adalah determinan dari matrik A yang ditutup baris pertama dan kolom keduanya. Sehingga di sini 1, 3, 2, 0. Nah, berarti sini sama dengan min 1 kali 0 min 6. Jadi min 1 kali min 6 sama dengan 6. Maka kofaktor 1, 2 nya adalah 6. Nah, itu lanjut sampai seterusnya ya. Kofaktor 1, 3 juga dicari. Kemudian di sini kofaktor 21, kofaktor 22, kofaktor 23. Ini kofaktor 31, kofaktor 32 dan kofaktor 33. Jadi dicari semua nilai-nilainya. Maka kemudian ditranspos. Ingat transpos kemarin adalah membalik ya, membalik baris dan kolomnya. Jadi adjoint matrik itu adalah ini. Dan cara mencari minor kofaktor juga seperti ini, sudah saya jelaskan ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kalau tadi kita mau mencari determinan matrik menggunakan minor dan kofaktor gitu ya, kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama, ekspansi atau perluasan kofaktor sepanjang baris I. Jadi kita bisa memilih satu baris ataupun satu kolom. Jadi kalian bebas memilihnya, mau pilih baris atau kolom, sehingga determinan A nanti adalah perkalian antara elemen-elemen matriknya dengan kofaktornya, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya dari matrik yang di atas ini
Dari matrik yang di atas ini kita mau mencarinya, misalkan saya tulis ya, matriknya saya tulis ulang. Matrik A sama dengan 3, 2, min 1, 1, 6, 3, 2, min 4, 0 gitu ya. Nah, kita bisa memilih mau menggunakan ekspansi baris atau ekspansi kolom ya. Jadi pilihannya kita menggunakan ekspansi baris atau ekspansi kolom itu sebenarnya bebas aja, mau pilih baris atau kolom yang mana. Hasilnya pasti sama, harus sama. Mau menggunakan baris berapa saja ataupun kolom berapa saja, nilai akhir determinannya harus sama ya. Jadi kalau ada perbedaan berarti ada kesalahan perhitungan, harus dicek ulang. Nah, misalnya ini kalian mau memilih baris atau kolom yang mana dari matrik A ini. Nah, untuk memudahkan perhitungan atau mengurangi perhitungan, kalian cari baris atau kolom yang mengandung 0 terbanyak. Ya, di sini kebetulan nolnya cuma 1. Berarti kemungkinannya cuma baris ketiga ataupun ini kan baris ketiga ya. Yang mengandung 0 cuma baris ketiga atau kolom ketiga. Jadi pilihannya ekspansi baris ketiga atau kolom ketiga. Itu pilihannya yang paling enak. Tapi walaupun kalian mau memilih baris atau kolom yang lain silahkan gitu ya. Jadi misalkan saya mau memilih ekspansi baris ketiga. Baris ketiga berarti ini kan, ini 2 ya. Ini 2. Oke, berarti kan ada 2, min 4, dan 0. Berarti nanti determinan A-nya itu sama dengan 2, ini 2 dikalikan kofaktor. Ini posisinya di mana? Dia ada di baris ke-3 kolom baris ketiga kolom ke-1 ya. Jadi ini adalah baris 1, baris 2, baris 3. Ini adalah kolom 1, kolom 2, kolom 3 ya. Jadi karena kita menggunakan, kalau kita menggunakan ekspansi baris, berarti ini 2, min 4, 0. Ini mewakili ini, angka-angka ini 2, min 4 ditambah nanti 0 gitu ya, dikalikan. Nah, kofaktornya ini juga menyesuaikan ini ya. Jadi di sini berarti dikalikan kofaktor berapa? Dikalikan kofaktor 31. 31 berarti ini adalah kofaktor 32 baris ketiga kolom kedua, dan 0 dikalikan kofaktor 33 ya, seperti itu ya. Jadi 2, min 4, 0. Nah, kemudian kita tinggal mencari kofaktor 31, kofaktor 32, dan kofaktor 33. Kofaktor 31 itu kan karena pusatnya di 2, berarti ini sebenarnya mencari yang di atasnya 2 kita tutup, dan di sampingnya 2 juga kita tutup gitu ya. Ini kan yang ditutup 3 dan berarti kofaktor 31 adalah min 1. Jadi kofaktor 31 di sini adalah, saya tuliskan ya, kofaktor 31 itu sama dengan min 1 sesuai rumus ini, pangkat 3 plus 1 dikalikan minor 31. Minor 31 ini juga ini baris ketiga kolom 1 ditutup, sehingga ini adalah min 1 pangkat 4 1 ya, berarti dikalikan minornya adalah determinan 2, min 1, 6, 3. Oke, berarti sama dengan 2 kali 3 6 dikurangi 6 kali min 1, min 6 ya, dikurangi min 6. Berarti sama dengan 6 plus 6 sama dengan 12. Berarti di sini apa dengan 2 dikalikan 12 ditambah min 4, berarti min 4 dikalikan kofaktor 32. Kofaktor 32 diperoleh dengan cara seperti ini, sama, hanya
diganti ya. Jadi kofaktor 32 saya tuliskan di sini aja, sama dengan min 1 pangkat 3 plus 2 dikalikan dengan minor 32 sama dengan min 1 pangkat 5 berarti min 1 minor 32 adalah determinan dari matriks dengan menutup baris ketiga dan kolom kedua. Maaf ya, ini tadi kofaktor 3 1 2 baris ketiga dan kolom kedua ya yang dihapus, yaitu baris ketiga ini, kolom kedua ini. Nah berarti sisanya adalah 3 1 min 1 3 1 min 1 3 sehingga sama dengan min 1 kali 9 plus 1, 9 dikurangi 1 min 1 plus 1 min 1 berarti sama dengan min 10. Maka kofaktor 32 adalah min 10 dikalikan ini ditambah ya, dikurangi 4 kali min 10. Oke, ditambah 0 kali kofaktor 33, karena 0 berarti tidak perlu kita cari karena hasilnya pasti 0. Nah sehingga ini sama dengan 12 kali 2 24 ditambah ya 4 min 4 kali min 10 kan plus 40 sama dengan 64 ya. Jadi sama dengan 64. Nah, untuk ekspansi atau perluasan kofaktor sepanjang kolom ini sama, menggunakan, misalnya kita menggunakan matriks yang sama, berarti kita menggunakan kolom ketiga min 1 3 0 gitu ya. Min 1 3 0 saya tuliskan lagi matriks A nya 3 2 min 1 1 6 3 2 min 4 0. Nah kalau kita memilih baris ketiga gitu, kolom ketiga karena yang mengandung 0 ini. Nah tadi ketemukan alasannya kenapa kita memilih matriks memilih baris atau kolom yang mengandung 0. Karena kalau pengalinya 0 kita tidak perlu mencari nilai kofaktornya, sehingga dicari yang paling banyak nolnya. Tadi baris udah, sekarang kita coba yang kolom ketiga. Maaf ya. Oke. Kolom ketiga. Kita pakai kolom ketiga sehingga nah ini adalah itunya. Dari tadi salah terus. Oke. Udahlah. Kita pakai kolom ketiga gitu aja ya. Kita pakai kolom ketiga di sini. Maka ini yang kita gunakan. Min 1 3 0. Berarti artinya apa? Ekspansi atau perluasan kofaktornya determinan A itu sama dengan min 1 3 0. Jadi ini min 1 3 0 gitu ya. Min 1 dikalikan kofaktor. Nah, posisinya di mana kofaktor berapa ini berarti? Karena dia ada di baris pertama dan kolom ketiga, maka kofaktor 1 3 ya. Ditambah 3 dikalikan kofaktor 2 3 karena berada di baris kedua dan kolom ketiga, ditambah 0 kali kofaktor 3 3 karena berada di baris ketiga dan kolom ketiga. Nah caranya sama, silahkan dilanjutkan saja perhitungannya. Nanti nilai determinannya harus juga memperoleh nilai 64 ya. Silahkan dicoba untuk yang ini.
perhitungannya. Oke, nah selanjutnya saya lanjutkan materi untuk determinan. Ya ini ya, teknik yang baik dalam menentukan nilai determinan suatu matrik dengan melakukan ekspansi sepanjang baris atau kolom yang mempunyai elemen 0 terbanyak. Alasannya tadi ya, karena kalau pengalinya 0 itu kita tidak perlu mencari nilai kofaktornya. Kayak ini berarti kalian tidak perlu mencari nilai kofaktor 3 ya, karena kalau dikalikan 0 hasilnya akan jadi 0. Oke. Nah, selain tadi ya, selain kita bisa langsung ambil mentah-mentah gitu ya ibaratnya nilai-nilai tadi, maka sebenarnya nilai yang ada di sini, maka sebenarnya kita juga bisa mengenolkan dulu ya. Jadi mengenolkan elemen-elemen lainnya, supaya perhitungannya jadi lebih mudah. Seperti itu. Ya, oke. Kita akan coba untuk menyelesaikan itu. Sebelumnya kita akan masuk ke sifat determinan. Karena proses pengenolan tadi itu sebenarnya dengan menggunakan sifat-sifat determinan berikut.